Aker 035. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal yaitu terdiri dari dua, muskulo yaitu otot dan skeletal itu adalah tulang atau kerangka. Muskulo atau muskuler itu adalah jaringan otot-otot pada tubuh atau miologi, sedangkan skeletal atau osteo itu adalah struktur kerangka pada tubuh seperti tulang dan sendi. Baik, fungsi muskuler ada tiga. Satu, pergerakan otot bergerak pada tempat tulang otot. Kedua, penompa tubuh. Penompa tubuh itu mempertahankan struktur tubuh pada saat duduk dan berdiri. Tiga, itu ada produksi panas, kontraksi otot-otot pada tubuh yang menghasilkan panas. Baiklah, saya akan menjelaskan tulang rampung atau kepala atau disebut dengan os cranius. Pertama itu ada tulang frontal, tulang dahi, terus ada tulang di belakang ini tulang parietal, ini tulang pubut-pubut, dan temporal. Ini tulang temporal adalah tulang parietal. Terus ada occipital itu tulang bagian kepala belakang. Terus ada sphenoid itu tulang bajik, dan ethmoid itu ada tulang tapis. Saya Dewa Lucy Permata Dewi dengan NIM Aker 009. Jadi di sini saya akan menjelaskan penjelasan lanjut dari rekan saya tadi, yaitu tentang otot lurik. Jadi otot lurik adalah otot yang terletak pada tulang di seluruh tubuh. Otot lurik umumnya terletak pada tulang lengan, tulang paha, dan juga tulang betis. Jadi otot lurik itu yaitu otot yang terletak pada lengan ini, pada paha ini, dan juga pada betis yang ini. Otot lurik memiliki panjang sekitar 30 cm dan juga lebar sekitar 10-100 mikron. Serta serabut otot lurik ini memiliki inti yang terletak di masing-masing perifernya, serta kontraksinya sangat kuat dan juga sangat cepat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tulang rawan. Tulang rawan adalah mesenkim pembentuk sel yang disebut kondrosit. Jadi, tulang rawan memiliki tiga bagian, yaitu yang pertama adalah tulang rawan hyalin atau hyalin cartilago, yaitu tulang rawan yang terletak di ujung tulang pipa. Bisa juga yaitu tulang yang ini dan juga yang ini yang disebut tulang rawan hyalin. Yang kedua ada tulang rawan elastis atau elastis cartilago, yaitu tulang rawan yang terletak di faring dan juga laring. Yang ketiga ada tulang rawan fibrosa atau fibrocartilago, yaitu tulang rawan yang terletak pada lutut, yaitu yang bisa juga disebut di bawah tulang rawan hyalin, yang terletak di antara ini tulang rawan hyalin dan yang ini tulang rawan fibrosa atau fibrocartilago. Jadi yang ketiga saya akan menjelaskan tentang tulang muka. Jadi yang pertama ada tulang hidung atau os nasal yang terletak pada bagian ini. Yang kedua ada tulang langit-langit atau os palatum yang terletak pada bagian ini. Yang ketiga ada tulang air mata atau os lacrimalis yang terletak pada bagian ini dan pada bagian ini. Yang keempat ada tulang rahang atas atau os maxilla yang terletak pada bagian ini. Yang kelima ada tulang rahang bawah atau os mandibula yang terletak pada bagian ini. Dan yang terakhir ada tulang pipi atau os zigomatik yang terletak pada bagian ini. Baik, perkenalkan nama saya Nikoma Ana Pratiwi dengan NIM Aker 11. Jadi di sini saya akan menjelaskan tulang apa saja yang ada di gelang bahu. Yang pertama ada dua tulang berikat di kanan dan kiri atau os scapula. Selanjutnya ada dua tulang selangka di kanan dan kiri atau clavicula. Selanjutnya ada otot jantung atau otot kardio.
Otot jantung merupakan otot lurik yang disebut juga otot serat lintang involunter. Karakteristik otot ini terdapat pada jantung. Otot jantung mempunyai sifat bekerja secara terus-menerus setiap saat tanpa henti. Tetapi jantung juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut. Berdasarkan gerakannya, otot dibedakan menjadi otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis yaitu hubungan antar otot yang cara kerjanya bertolak belakang atau tidak searah, yang menimbulkan gerakan berlawanan. Contohnya itu ada ekstensor meluruskan dan flexor adalah membengkokkan. Misalnya otot bicep dan otot tricep. Selanjutnya ada depressor, itu gerakan ke bawah, dan elevator adalah gerakan ke atas. Misalnya gerakan kepala menundukkan dan gerakan kepala mengadah. Selanjutnya ada otot sinergis, yaitu hubungan antar otot yang cara kerjanya saling mendukung atau bekerja sama menimbulkan gerakan searah. Contohnya yaitu pronator teres dan pronator quadratus. Sendi sejati atau weston dibentuk oleh sel pembentukan tulang yang sangat kompak pada permukaannya atau osteoblast. Banyak mengandung matriks yang terdiri dari sel kapur, senyawa kalsium, dan fosfat yang mengakibatkan tulang menjadi keras. Berdasarkan teksturnya, tulang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada tulang kompak yang membentuk lapisan luar yang padat. Selanjutnya ada tulang spon atau berongga, seperti bagian dalam pipi, seperti tulang tengkorak, dan pada ujung-ujung tulang panjang dekat dengan sambungan tulang. Tulang sejati atau tulang keras ini dapat ditemukan di os humerus, selanjutnya ada di os femur, dan yang terakhir bisa ditemukan di os fibula. Saya Nima Dewi Nandianti dengan NIM akhir 038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tendon. Tendon adalah kumpulan jaringan ikat dari sistem muskuloskeletal yang menghubungkan otot ke tulang. Jaringan ini sangat sensitif terhadap gerakan dan memiliki sifat mekanik khusus yang memungkinkannya untuk merespon dan beradaptasi dengan beban yang didiskriminasikan oleh otot. Fungsi utama dari tendon yaitu membantu untuk terjadinya suatu pergerakan yang mudah, bebas, serta efisien, dan juga tendon akan menyesuaikan perubahan posisi antara tulang dengan otot sedemikian rupa sehingga suatu gerakan dapat terbentuk dengan sempurna. Kemudian ada dua jenis tendon, yaitu tendon yang menempel pada otot yang bisa bergerak itu disebut dengan insersio, dan tendon yang menempel pada otot tetapi tidak bisa bergerak itu disebut dengan oligo. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tulang dada atau os sternum, yang dimana tulang dada terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada tulang ulu atau os manubrium sterni, yaitu bagian atas tulang dada yang terhubung dengan tulang selangka atau partikula yang membentuk bahu. Kemudian yang kedua itu ada tulang badan atau os corpus sterni, yaitu kumpulan tulang yang membentuk badan manusia. Baik, yang ketiga itu ada tajuk pedang atau os sigmoid processus, yaitu bagian tulang dada bagian bawah atau sekitar ulu hati. Baik, perkenalkan, saya Karin Nyanyi dengan NIM akhir 017. Di sini akan menjelaskan mengenai ligamen serta bagiannya dan menjelaskan tulang rusuk atau os costae serta bagiannya. Dimulai dari ligamen. Ligamen merupakan penghubung atau sulung yang sangat kuat dan memiliki jaringan elastis yang terdiri atas kolagen. Ligamen ini juga mampu menghubungkan antara tulang dengan tulang yang lainnya yang diikat oleh sendi. Selanjutnya yaitu ligamen ini memiliki klasifikasi atau dibagi menjadi 2 bagian. Pertama yaitu ligamen tipis, di mana ligamen ini merupakan penghubung antara tulang dengan kartilago. Kartilago ini merupakan yang bagian warna biru ini.
Selanjutnya yaitu di mana pada ligamen kolateral ini terletak pada bagian siku serta bagian lutut. Nah, di mana akan terjadinya suatu pergerakan. Yang selanjutnya yaitu ada ligamen jaringan elastik kuning, di mana ligamen ini yang erat atau yang diikat oleh jaringan yang mampu menghubungkan atau membungkus dan memperkuat suatu sendi tersebut. Contohnya pada tulang bahu atau os scapula serta pada tulang lengan atas. Pada bagian ini os humerus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tulang rusuk serta bagiannya, atau tulang rusuk biasanya disebut dengan os costai, di mana tulang rusuk ini memiliki 12 tulang yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tulang rusuk sejati atau os costai vera yang memiliki 7 bagian, dimulai dari atas yaitu bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6 serta bagian 7. Yang kedua yaitu tulang rusuk palsu atau os costai sporia yang memiliki 3 bagian. Bagian 1, 2, dan 3 ini merupakan bagian dari os costai sporia atau tulang rusuk palsu. Yang terakhir yaitu ada tulang rusuk melayang yang memiliki 2 bagian. Terletak pada bagian belakang yaitu bagian 1 dan bagian 2. Disebut biasanya sebagai atau biasanya disebut dengan os costai fluctuans. Baik, sekian dari saya. Materi atau pemaparan praktek selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nikoma Ayutan Pradewi dengan NIM akhir 018. Di sini saya akan menunjukkan di mana setiap letak dari tulang belakang apa yang disebut dengan os vertebra. Ada 5 jenis atau 5 macam jenis tulang belakang, yaitu yang pertama adalah tulang leher yang disebut dengan os cervical. Itu ada 7 ruas dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang kedua itu ada tulang punggung atau yang disebut dengan os thoracalis. Ada 12 ruas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan yang ketiga itu ada tulang pinggang atau yang disebut dengan os lumbar. Ada 5 ruas. 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang keempat itu ada tulang langka, ada 5 ruas atau yang disebut dengan os sacrum. 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir itu ada tulang ekor atau yang disebut dengan os kekigels. 1, 2, 3, 4. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan dan saya tunjukkan. Jika ada salah penyebutan atau salah penempatan, mohon dikoreksi, mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Marina Pinastari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang yang ada di panggul. Jadi tulang yang ada di panggul ini terdiri dari 2 os coxa, 1 sacrum, dan 1 os oxygis, di mana dapat dilihat ini merupakan bagian dari os coxa yang terdapat di bagian kanan dan juga kiri. Nah, os coxa ini akan bergabung menjadi satu dan membentuk gelang yang disebut dengan sendium extremitas inferior. Kemudian pada bagian os coxa ini terdapat 3 tulang utama, yaitu ilium, kemudian ada saccium, dan juga os pubis. Di mana kita lihat di sini os ilium itu merupakan tulang yang pipih dan juga memiliki lengkungan. Lengkungan di sini disebut dengan fossa iliaca. Kemudian terdapat tonjolan juga di sini. Tonjolan ini disebut crista iliaca. Kemudian terdapat ossicium, di mana ossicium ini merupakan tulang duduk, dan juga os pubis, di mana os pubis merupakan tulang yang ada di depan, merupakan tulang kemaluan. Kemudian ada os sacrum di sini, dan juga yang paling bawah merupakan bawah di sini merupakan os sigis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sendi kaku. Jadi sendi kaku merupakan sendi yang berada pada ujung-ujung tulang rawan yang memungkinkan untuk terjadi pergerakan namun sifatnya kaku. Biasanya sendi kaku ini berada pada ruas-ruas tulang kaku. Contohnya ada di bagian sini. Kita akan
akan menjelaskan tentang sendi engsel. Jadi sendi engsel ini merupakan sendi yang bisa membuat kita untuk bergerak dengan satu arah, seperti layaknya pintu. Contohnya adalah sendi yang ada pada siku, seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang sendi putar. Jadi sendi putar merupakan sendi yang membuat kita bisa melakukan rotasi. Contohnya adalah sendi yang ada pada leher. Baik, perkenalkan, nama saya Dekoma Ayuma Pradewi dengan yang akhir 018. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sendi mati. Sendi mati adalah persendian yang tidak memiliki celah sehingga sendi ini tidak memungkinkan untuk terjadinya pergerakan. Misalnya pada persendian antar tulang tengkorak, yaitu pada bagian wajah. Jadi, saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan sendi gerak. Nah, sendi gerak ini adalah sendi yang menghubungkan antara satu tulang dengan tulang yang lainnya tanpa dihubungkan dengan jaringan. Nah, jadi sendi gerak ini dapat bergerak secara aktif atau bebas. Nah, sendi gerak ini ada lagi klasifikasinya, di mana salah satunya ada satu, yaitu sendi peluru. Nah, sendi peluru ini adalah persendian yang geraknya bisa aktif dan bergerak ke segala arah. Contohnya bisa kita lihat di sini. Yang pertama, dia ada pada persendian gelang bahu dengan ini tulang lengan. Dia dapat bergerak ke segala arah. Contohnya adalah seperti ini. Kemudian yang kedua contohnya adalah pada gelang panggul dengan tulang paha. Dia juga termasuk ke dalam sendi peluru. Kemudian yang kedua itu ada sendi pelana, di mana sendi pelana ini merupakan persendian yang dapat bergerak kedua arah. Contohnya adalah persendian yang ada pada ibu jari. Nah, dia dapat bergerak ke dua arah. Kemudian yang kedua, contohnya adalah pada persendian yang ada di pergelangan tangan dengan telapak tangan. Itu dia termasuk ke dalam sendi pelana, di mana sendi ini dapat bergerak kedua arah. Makan, nama saya Dekoma Intana Selinta Putri dengan yang akhir 042. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan os-os apa saja yang terdapat pada ekstremitas atas, yaitu tangan, dan ekstremitas bawah, yaitu kaki. Oke, kita mulai dari ekstremitas atas terlebih dahulu. Kita bisa melihat di sini. Yang pertama ada os humerus, kemudian bergerak ke bawah sedikit. Itu ada os ulna, di mana os ulna ini sejajar dengan kelingking. Kemudian di sebelahnya itu ada os radius, itu dia sejajar dengan ibu jari. Bergerak ke bawah sedikit, ini ada karpal. Kemudian os metakarpal. Kemudian yang terakhir ini ada os phalanx manus. Begitu juga pada ekstremitas di sebelahnya, itu sama juga dengan yang ini. Kemudian bergerak ke ekstremitas bawah, yaitu kaki. Nah, di ekstremitas bawah ini kita bisa melihat bahwa ada os femoralis atau femur atau tulang paha. Berada di bawah sedikit itu ada os patella. Kemudian bergerak lagi ke bawah. Kita bisa lihat bergerak lagi ke bawah seperti ini. Nah, di bawah dari os patella ini dia ada os tibia atau biasa kita sebut dengan tulang kering atau os kering. Kemudian di sebelahnya yang lebih kecil ada os fibula. Bergerak ke bawah itu ada tarsal di sini. Kemudian ada metatarsal di sini. Dan yang terakhir ada os phalanx pedis.